Cek cek cek. Oke. Eh, Halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Oke. Kayaknya pakai topi nggak ini? Bagus nggak? Oke, untuk kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan yang paling banyak ditanyakan sampai saat ini, ya, yaitu mengenai bisakah nikah lagi tanpa memiliki akte cerai. Itu pertanyaan yang berulang kali ditanyakan dan selalu ada di komen setiap video. Nggak tahu kenapa, kayaknya mungkin ada banyak budaya mungkin tidak hanya di bagian Indonesia Barat aja, bagian timur itu banyak sekali yang menganggap tanpa perlu akte cerai itu bisa menikah kembali, dan ada juga budaya mengenai pernikahan itu tanpa perlu dicatatkan, jadi secara agama saja sah. Itu seperti halnya di Lombok, itu banyak sekali orang yang konsultasi mengenai isbat nikah karena di sana memang budayanya untuk menikah secara resmi itu tidak terlalu umum. Jadi nikah ya nikah saja secara agama. Setelah itu ketika nanti ada anak baru ngurus isbat nikah. Mungkin budayanya seperti itu, dan banyak sekali juga dari wilayah Indonesia Timur seperti itu mengenai tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Oke. Oleh karena itu pertanyaan yang paling banyak ya seputar tanpa adanya akte cerai, karena nikahnya ya nikah siri atau mungkin kedua pasangan, kedua lawan kawin, kedua para pihaknya itu tanpa adanya bercerai, setelah itu pisah begitu saja, atau ghosting kalau bahasanya sekarang seperti itu. Setelah itu salah satu pihak ternyata ketemu orang lagi dan pengen menikah, dan pertanyaannya pasti tanpa ada akte cerai bisa nggak sih nikah secara negara, nikah dicatatkan di kantor urusan agama? Dan jawabannya itu tidak bisa sama sekali. Oke. Karena syarat untuk menikah untuk yang sudah duda atau janda itu harus menyertakan namanya akte cerainya. Oke, seperti itu. Akte cerai itu wajib harus disertakan karena di Indonesia itu menganut sistemnya ya sistem monogami, jadi tidak bisa menikah lebih dari satu tanpa adanya izin, ya. Harus adanya izin. Ketika tidak ada akte cerai, berarti seseorang itu masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Oke, walaupun sudah tidak ada hubungannya, walaupun sudah tidak ada komunikasi, walaupun sudah lost kontak sama sekali, tapi tetap harus administrasi kependudukannya harus diurus seperti itu. Oke. Dan juga biasanya saat menikah itu hanya menggunakan surat di bawah tangan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan biasanya ditandatangani oleh mudin atau kepala desa atau RT dan lain sebagainya seperti itu. Itu juga tidak sah, itu tidak bisa menggantikan yang namanya akte nikah atau buku nikah. Jadi untuk akte nikah, akte cerai dan lain sebagainya itu harus dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang terkait. Seperti halnya kalau buku nikah ya dikeluarkan di kantor catatan sipil dan KUA, akte cerai dikeluarkan di KUA lewat pengadilan atau lewat putusan yang sudah inkrah, dan itu syaratnya. Oke, jadi itu untuk menjawab pertanyaan yang sampai sekarang pasti ditanyakan lagi untuk kedepannya. Pasti juga ditanyakan mengenai bisakah menikah tanpa adanya akte cerai, dan jawabannya tetap tidak bisa, harus mengurusnya. Buat orang-orang yang sudah ketemu pasangannya dan ternyata sudah pernah menikah, syarat wajib harus memiliki akte cerai untuk menikah selanjutnya yang dicatatkan di negara, karena di undang-undang pernikahan pun atau perkawinan pun juga disebutkan pernikahan yang sah itu pernikahan yang dicatatkan di kantor urusan agama dan sesuai hukum yang berlaku. Tidak hanya sah secara agama saja, tapi harus sah secara negara. Oke, jadi buat yang mau menikah
silahkan koreksi berkas-berkasnya. Ketika pasangan Anda memang sudah duda atau janda, perlu akte cerai, itu wajib hukumnya. Oke, jangan sampai nanti ketika sudah menikah, kasusnya banyak sekali itu ketika sudah menikah itu istri sahnya menuntut Anda, bahkan seseorang itu konsekuensi hukumnya nanti bisa kena pasal perzinahan, bahkan bisa dibawa ke ranah pidana karena masih dalam ikatan perkawinan yang sah, namun ternyata melakukan perkawinan lagi, dan perkawinannya pun karena tidak memiliki akte cerai, nanti perkawinannya hanya secara agama, jadi itu tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali dan dianggap nanti bisa masuk pasal perzinahan, dan keduanya bisa dipidana dan masuk penjara. Itu banyak sekali kasus seperti itu. Selain itu, konsekuensi hukumnya yang lebih parah lagi, yang lebih ekstrim lagi, nanti yang menjadi korban adalah anaknya, anak dari hasil perkawinan yang tidak dicatatkan. Sudah disebutkan dalam undang-undang, maka perkawinan yang tidak dicatatkan itu nanti anaknya hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja. Oke. Jadi banyak juga ketika anak lahir di luar perkawinan dan dibikinkan akte kelahiran, itu biasanya yang tertera di akte tersebut nama orang tua itu hanya tertera nama ibunya saja, hanya memiliki hubungan perdataan dengan ibunya saja. Oke. Jadi nanti anak Anda itu nanti kesulitan untuk mencari ayahnya yang sah di mana ketika ayahnya nanti tidak bertanggung jawab dan tidak mengakui anak tersebut, tidak bisa menuntut warisan. Setelah itu ketika pokoknya ruginya di akhir. Oke, ruginya di akhir. Oleh karena itu, untuk orang-orang di luar sana yang akan menikah, ketika salah satu pihak itu duda atau janda, saya tekankan lagi, itu harus ada akte cerainya. Nanti yang rugi Anda sendiri, apalagi perempuan, nanti yang dirugikan serta hasilnya, hasil dari pernikahan, yaitu anak, nanti pasti dirugikan karena tidak ada kekuatan hukumnya sama sekali, tidak ada payung hukumnya ketika memang pernikahan itu tidak dicatatkan. Oke, dan cukup sekian, itu saja pembahasan mengenai bisakah menikah lagi janda atau duda namun tanpa akte pernikahan, akte cerai juga, dan dicatat tetap tidak bisa. Jawabannya itu. Dan cukup sekian dari saya, dan seperti biasa semoga bermanfaat dan terima kasih. Dadah.